12 kan ada konselingnya, guru BK, menentukan minat sama selanjutnya PK kemana. Banyak yang gini, pas maju dia bilang, Bu mau di UI jurusan TI, kamu nggak bisa nilai TI, nggak usah. Langsung kan ngedol cerita. Terus Bu mau di IPB, mau jurusan ini, nggak bisa. Siapa yang nggak ngedon gitu ya? Akhirnya sampai ada satu dibilang, Bu saya mau di Unbrau teknik sipil, nggak bisa. Dari situ dia termotivasi, gue harus bisa. Alhamdulillah dapat di UB. Teman-teman ini kayaknya dari wajah-wajahnya aku yakin bisa semua kok. Amin. Nggak ada yang menghalangi diri kita kecuali kematian. Asal usahanya benar, tujuannya benar. Semangat. Terus yang ketiga, ternyata yang membuat remaja SMA sedih adalah temannya lagi selek atau ribut-ribut kecil sama teman, terutama anak polisi gini. Lagi selek sama si ini, misalnya Rahma sama siapa gitu ya selek. Dari gara-gara selek nggak mau datang ke masjid, nggak males lah diajak sholat tepat waktu, nggak males ada dia. Perempuan banget ya itu ya. Nggak mau, langsung balik badan kalau ketemu musuhnya. Terus dibully teman sekelas. Pernah? Biasanya anak rohis pernah gini. Kan kalau kita nih anak rohis, kita nggak mau nyontek, betul? Kita nggak mau juga harusnya masih contekan, betul? Dulu ketua keputriannya di SMA aku, gara-gara dia nggak mau nyontek, dia nggak mau ngasih contekan, dia dibully sama satu temannya. Katain sama anak-anak yang gaul, ada selalu entel macam-macam. Tapi dia benar, tujuan dia buat mendidik teman-temannya. Pokoknya nggak mau ngasih contekan buat mendidik kalian. Tapi seiring waktu, mungkin di awal-awal dimusuhin, tapi seiring waktu mereka bisa menerima itu. Aku juga dulu gitu teman. Waktu kelas 2 aku ingat banget. Aku di kelas yang, kayaknya anaknya bandel-bandel semua gitu ya. Tapi mereka asik-asik sebenarnya. Terus di ujian pertama, di ujian tengah semester, mereka ngasih minta contekan, aku bilang aku nggak mau, maaf ya. Atau aku pura-pura tidur, atau enggak tidur dulu di awal, nanti 15 menit kemudian tinggal ngurak gitu. Biar sok sibuk. Mungkin kelihatannya belagu. Jangan salah, dari hal kecil aja kita nggak bisa jujur, hal gede apalagi. Kalau dari SMA kita nggak bisa jujur, nanti pas jadi pejabat negara gimana? Itu bibit-bibit korupsi dari situ teman-teman, curang. Padahal Allah udah bilang, wailul lil mutaffifin, sungguh merugi orang-orang yang curang. Jadi aku tahu di tampang-tampangnya anak rohis semua nih, nggak boleh nyontek ya, dan nggak boleh ngasih contekan. Terus selanjutnya senioritas. Di sini ada nggak sih? Kayaknya hampir semua sekolah ada. Ada yang kelas di rohis cerita masih belum berjilbab, dia bilang, Pak, belum banget Kak, lagi jalan tiba-tiba dipanggil dari atas sama kelas, Allah, iya Allah, bingung siapa gue? Iya Allah. Naiklah dia gitu, beliin gua kuah, sebut merah, beliin gua air mineral. Ya Pak, dia bingung belinya pakai duit siapa gitu. Dibeliin pakai duit dia, pas dikasih lagi, diminum dikit, udah nggak dibayar, dikasih lagi kan siapa yang nggak kesel dari gitunya. Sebel banget kan. Makanya kalau di sekolahku di 70, kalau mau cari aman nggak usah dicek-cek, masuk rohis. Jangan kalung ya. Iya. Jadi kalau di sini kayaknya juga gitu ya. Udahlah kita aman dari menggencet, udah gitu kita insya Allah lebih teratas dalam hal ibadah daripada mereka. Setuju? Kemudian ada lagi orang tua udah belajar setengah mati, remedial terus, nilai jelek, orang tua marahin lagi. Udah jatuh tertimpa tangga. Sedih banget gitu ya seperti itu. Terus lanjut. Benar nggak nih? Apa ada yang mau nambahin? Benar kayaknya, kurang lebih seperti ini yang membuat kita tuh remaja SMA sedih, gundah gulana gitu, galau, gulana. Lanjut. Nah, padahal tahukah teman-teman, dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis. Allah udah bilang, terus satu-satu. Di surat An-Najm ayat 43, wa innahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu tertawa dan menangis. Jadi, yang namanya kita lagi sedih, kita lagi senang, itu semua datangnya dari Allah. Bukan karena teman gue gara-gara sedihnya gue jadi senang. Gara-gara kakak kelas gue jadi sedih. Bukan. Itu Allah yang membuat kita sedih, kita ketawa, itu Allah. Masalahnya adalah lanjut. Kalau kata Imam Syafi'i ini begini, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan kepadamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain dia. Jadi, yang ngasih sedih sama senang tuh Allah. Cuman, yang nyari penyebabnya, yang nyari gara-gara tuh kita. Kita jadi sedih, kita yang nyari gara-garanya. Kayak tadi, sama cowok, dikit-dikit baper. Kan kita kan yang nyari, orang minjem bukan sedikit dibaperin. Gak usah, namanya juga teman gitu ya. Dia SMS dikit, nanya kayak apa? Bukan,
Jadi kita udah baper, dibawa, ya, cerita ke teman, ditikung. Itu kita yang nyari. Kalau masalah hati teman-teman, masalah hati jangan diumbar ke orang lain, karena belum tentu orang yang kita curhatin itu senang sama kita. Jangan-jangan pas kita bilang, ih, gue sedih banget. Jangan-jangan dalam hatinya gini, rasain, syukurin. Ada yang tahu kan? Menyerati gitu. Namanya manusia, di depan kita baik, tapi di belakang kita nggak ada yang tahu. Bukan suzon ya, bukan suzon. Tapi kalau masalah-masalah kayak gitu, dipendam aja. Ingat ceritanya Ali bin Abi Thalib sama Fatimah. Mereka berdua saudaraan, pernah dalam satu atap gitu, karena saudaraan. Tapi mereka berdua kan ujung-ujungnya menikah tuh. Tapi masya Allah, bahkan setan pun nggak pernah secuyil pun tahu apa yang ada dalam hati mereka berdua. Mereka tuh sebenarnya udah ada bibit-bibit, aduh kerennya Ali, aduh Fatimah keren banget. Udah ada bibit-bibit kayak gitu, senang gitu, saling senang tapi saling ngejaga. Dan masya Allah, kalau jodoh emang gak kemana, akhirnya nikah juga. Seperti itu. Oke, terus